Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas mengenai kontribusi psikologi organisasi menurut Mary Parker Follett. Sebelum kita membahas mengenai psikologi organisasi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sih sebenarnya Mary Parker Follett itu. Jadi, Mary Parker Follett merupakan seorang ahli ilmu pengetahuan sosial yang pertama menerapkan psikologi dalam sebuah perusahaan, industri, dan juga pemerintahan. Sehingga Mary Parker Follett ini menuliskan sebuah buku yang berjudul Dynamic Management yang isinya mengenai tentang psikologi organisasi. Pengertian dari psikologi organisasi, menurut Follett sendiri, psikologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia, yakni tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan organisasi merupakan suatu tempat atau komunitas yang di dalamnya terdapat manajer dan juga pekerja secara harmonis tanpa adanya satu pihak yang menguasai pihak yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya psikologi organisasi merupakan studi tentang tingkah laku manusia dalam suatu lingkup atau suatu lingkungan dan komunitasnya. Selanjutnya yakni tentang pemikiran Mary Parker Follett. Pemikiran Follett yang pertama adalah bekerja secara kelompok itu merupakan suatu hal yang penting. Dikarenakan apa? Karena bekerja secara kelompok memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu konflik yang sedang terjadi pada organisasi kita. Selain itu, bekerja secara kelompok meringankan beban kita untuk memajukan organisasi yang sedang kita jalankan. Pemikiran yang kedua adalah pengendalian konflik dan pentingnya partisipasi dalam sebuah unit kerja. Nah, apa maksudnya? Jadi, pengendalian konflik dalam suatu organisasi harus kita leraikan atau kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi, dalam pemikiran yang kedua ini, setiap anggota atau setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut haruslah berpartisipasi dalam pengendalian konflik. Pemikiran Follett yang ketiga adalah penggunaan pendekatan psikologi organisasi dalam sebuah manajemen organisasi. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan psikologi atau pendekatan-pendekatan dengan manusia ke manusia yang lain akan memudahkan pekerjaan dan hubungan antar sesama untuk memajukan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya yakni mengenai gagasan pokok tentang filosofi psikologi organisasi yang selalu berkaitan dengan kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, hukum situasi, dan juga konflik konstruktif. Yang pertama adalah kekuasaan. Menurut Follett, kekuasaan sebagai hal yang telah ada sebelumnya dan dapat diserahkan kepada seseorang atau diambil alih dari seseorang. Kekuasaan sendiri merupakan sekedar kemampuan untuk membuat beberapa hal terjadi, merupakan perbuatan penyebab untuk mengawali perubahan. Kemampuan semacam itu adalah milik pribadi seorang manajer. Ia tidak dapat membagikan, memisahkan, mempertahankan, bahkan mengalihkannya. Dia hanya semata-mata dapat memberikan, mengembangkan kekuasaan tersebut kepada bawahannya. Tujuan setiap orang seharusnya memiliki kekuasaan itu lebih banyak demi kemajuan organisasi atau perusahaan. Walaupun kekuasaan adalah milik pribadi seorang manajer, kekuasaan itu akan menjadi amat kuat apabila bersama orang lain dan bukan kekuasaan atas orang lain. Kekuasaan itu haruslah kekuasaan yang kooperatif dan kolektif. Yang kedua adalah wewenang.
Wewenang adalah kekuasaan yang berpadu dengan orang perseorangan, tetapi bukan semata-mata sebagai pribadi, melainkan sebagai orang yang melaksanakan fungsi-fungsi. Oleh karena itu, wewenang dapat dipindahkan sejauh tugas pelaksanaan fungsi dipindahkan pula. Follett pun juga mengatakan bahwa wewenang itu adalah bagian dari tugas dan ada bersama-sama tugas. Oleh karenanya, tidak ada manajer yang wewenangnya lebih banyak dari fungsinya. Karena wewenang itu berpadu dengan tugas, tanggung jawab juga tentunya bersifat atributif terhadap tugas tersebut. Orang tak perlu bertanggung jawab kepada orang lain, tetapi ia lebih bertanggung jawab kepada sesuatu hal yang diwajibkan atau merupakan tugas dari seseorang tersebut. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Menurut Follett, tanggung jawab itu kolektif dan kumulatif. Kolektif artinya tanggung jawab dapat dipikul oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kumulatif artinya dimulai dari yang rendah tingkatannya menuju seluruh pola perusahaan. Jadi, Follett juga memberi perhatian pada psikologi, yaitu tentang masalah konflik. Karena filsafatnya tentang organisasi menghadapi wewenang dan tanggung jawab, maka masalah konflik pasti selalu timbul dalam tulisan-tulisan oleh Mary Parker Follett. Yang terakhir adalah konflik konstruktif. Dalam salah satu risalahnya, Mary Parker Follett menuliskan sebuah risalah mengenai konstruktif konflik atau konflik konstruktif. Ia mengemukakan 3 cara menangani masalah pertentangan pendapat dalam suatu kelompok. Yang pertama adalah dominasi. Dominasi ini meminta banyak waktu dan tenaga untuk memperjuangkan pendapat-pendapat lainnya. Yang kedua adalah bisa jadi akan adanya kompromi. Tidak ada pihak tertentu yang menang dan semua pendapat menjadi lunak dan tumpul. Jadi adanya sistem kompromi atau mufakat bersama untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah pendapat itu bisa berintegrasi atau terintegrasikan. Jadi semua pihak manapun merasa diwakili dari keputusan pendapat-pendapat yang telah disampaikan. Dan mungkin keseluruhan lebih baik daripada hanya jumlah bagian-bagiannya. Jadi ketiga itulah menurut Follett cara untuk mengatasi konflik konstruktif. Pada hakikatnya lebih bergantung pada orang-orang yang memiliki sikap berkuasa bersama daripada bersikap berkuasa atas. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.